Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kekuatan, kelapaan waktu dan keringanan langkah kita, sehingga pada tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang merupakan bulan yang ditunggu, dinantikan oleh seluruh umat Islam yang ada di jagat raya ini. Mengapa bulan ini ditunggu, dinantikan? Karena pada bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, bahkan disebut sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai penghulu sekalian bulan. Dan di bulan suci Ramadan ini pula lah diwajibkan melaksanakan amal ibadah puasa Ramadan, yang memang sama-sama kita ketahui bahwa amal ibadah itu di samping untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tentunya ibadah Ramadan ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Karena di bulan suci Ramadan ini salah satu di antaranya merupakan bulan keampunan. Keampunan tentunya bagi yang menjalankan amal ibadah puasa selama di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, sabda Rasulullah tersebut sampai ada 3 rangkaian amal ibadah, namun 1 hadis Rasulullah. Itu yang pertama, sholawatul khams, sholat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini. Dan kemudian wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan tahun ini. Rasulullah menyebutkan mukaffiratul lima bainahunna. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang yang mengerjakan ibadah salat, akan mengampuni orang yang melaksanakan Jumat, orang yang mengampuni, Allah akan mengampuni orang yang melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Bahkan dari tahun yang lalu sampai tahun ini, di antaranya itu Allah berikan keampunan, disebut dengan mukaffiratul lima bainahunna. Keampunan itu Allah berikan apabila orang yang berpuasa itu dapat menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Yang termasuk dalam dosa-dosa besar itu termasuklah syirku billah. Orang yang berpuasa tahun yang lalu itu tidak mensyirikatkan Allah sampai dengan tahun ini. Kemudian uququl walidain, tidak durhaka terhadap kedua orang tua. Kemudian qatlul amdi, tidak membunuh dengan sengaja. Kemudian az-zina, tidak melakukan perbuatan zina. Dan kemudian qadhaf al-muhsan, tidaklah menuduh perempuan yang baik-baik itu melakukan perbuatan zina. Dan kemudian syurbil khamri, tidak meminum khamar. Kemudian al-firaru minaz zahfi, tidak lari dari peperangan. Apabila 7 dosa besar ini dapat kita hindari, kita jauhkan dari diri kita, otomatislah orang yang berpuasa itu mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan keampunan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu tentunya bukan sekedar dosa yang akan datang, tapi bahkan dosa-dosa yang telah lalu yang diperbuatnya. Akan diberikan Allah keampunan selama orang yang menjalankan amal ibadah puasa itu dapat menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar yang kita sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Dan kemudian tentunya orang yang berpuasa itu yang berikutnya yang dapat keampunan itu dapat menjaga dari yang tidak baik, termasuklah dapat menjaga pandangan matanya, dapat menjaga lisannya, dapat menjaga telinganya, dan kemudian tentunya hal-hal yang lain yang tidak pantas tentunya dia lakukan. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain pun, orang yang sedang berpuasa itu dilarang kita duduk-duduk di pinggir jalan, tempat lalu lalangnya orang banyak. Karena tempat lalu lalangnya orang banyak itu pastilah mata kita nanti akan melihat sesuatu yang mungkin dilarang untuk melihatnya. Dengan melihat itu akan bisa mengurangi nilai keutamaan daripada ibadah Ramadan tersebut. Hal ini disampaikan Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadan wa arafa hududahu." Barang siapa yang puasa pada bulan suci Ramadan dan mengetahui batas-batasnya. Kemudian wa tahaffaza mimma kana yambaghi ayyahattafaza minhu kuffira ma qablahu. Dan dapat memelihara, menjaga yang sogianya dapat dia jaga, dapat dia pelihara agar tidak merusak amal ibadah puasa Ramadan, ternyata kuffira ma qablahu, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Begitulah Ramadan itu, samping melaksanakan amal ibadah puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala akan berikan keampunan kepada kita. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, kita sudah menjelaskan orang yang dapat keampunan itu adalah orang yang bisa menjaga batas-batas yang memang sesungguhnya batas itu harus kita hindari. Itu tadi menghindari dari panca indera kita. Dengan kita tidak menjaganya, maka amal ibadah puasa kita itu akan berkurang nilainya. Jadi orang yang berpuasa itu memang harus mempelajari ilmu pengetahuan bagaimana tentang amal ibadah puasa dan bagaimana kita dapat menjaga agar puasa kita itu tidak batal, dan begitu pula agar ibadah puasa yang kita jalankan itu tidak berkurang nilainya. Itulah yang disebut dengan arafa hududahu, mengetahui batas-batasnya. Dan begitu pula tentunya dapat kita memelihara diri kita agar kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang sesungguhnya akan mengurangi nilai amal ibadah puasa tersebut. Bahkan apabila kita tidak bisa menjaga diri kita, seandainya kita itu ya artinya berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, bahkan diperintahkan kepada kita agar kita istirahat atau kita tidur. Ya, karena tidurnya orang yang berpuasa itu juga bernilai ibadah apabila untuk menjaga hal-hal yang bisa mengurangi nilai daripada amal ibadah tersebut. Bahkan dosa yang diampuni Allah itu maqablahu, apa yang dilakukan sebelumnya. Ada juga dosa-dosa yang diampuni Allah yang akan datang.
Jadi yang lalu pun diampuni Allah, yang akan datang pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan semata-mata karena iman, didasari oleh rahmat atau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keampunan kepada orang yang berpuasa itu, keampunan daripada dosa-dosa, ma taqaddama min dzambih, apa yang telah dilakukan yang lalu, begitu pula apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga orang yang benar-benar menjalankan amal ibadah puasa, kedepannya pun dia akan dapat menjauhkan diri daripada dosa-dosa yang bisa mengurangi nilai tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan sabdanya, "Faman somahu wa qamahu imana wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuh." Barang siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan dan kemudian pada malam Ramadannya dapat menegakkan qiyamul lail, yaitu dengan salat tarawih, bertadarus Al-Quranul Karim, semata-mata dilaksanakan karena iman, mengharap ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berpuasa itu selesai Ramadan akan diampuni segala dosa-dosanya seperti anak yang baru lahir dari kandungan ibunya. Jadi begitu banyak puasa apabila dikaitkan dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam dan siang hari Ramadan itu semuanya adalah bernilai amal ibadah yang dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi umat Islam dimanapun kita berada, kita ambillah kesempatan di bulan suci Ramadan ini, karena Ramadan ini datangnya hanya 1 tahun sekali. Artinya jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai nanti kita bertemu dengan Ramadan, tapi ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa daripada Ramadan itu. Dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mengambil kesempatan, tidak kita jalankan amal ibadah puasa itu dengan baik, tidak kita isi malam Ramadan itu dengan amal-amal ibadah yang dapat meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluar dari Ramadan sama saja dari sebelum Ramadan. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Karena itu terjadi kepada kita tentunya akan mendapat kerugian yang amat besar. Karena belum tentu kita akan bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Maka ambillah kesempatan Ramadan tahun ini, karena Ramadan tahun ini adalah merupakan milik kita, sementara Ramadan yang akan datang belum tentu akan jadi milik kita. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, bukan saja umat Islam, umat Nabi Muhammad ini yang merasa senang bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, tapi ternyata para malaikat pun turut bahagia ketika Ramadan itu tiba. Karena para malaikat itu bertambahlah, artinya tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tugas itu tidak ada yang lain untuk kepentingan umat manusia itu, agar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap malam Ramadan, sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai,
ternyata para malaikat itu turun ila sama'id dunya, ke langit dunia ini. Apa yang dilakukan oleh para malaikat itu turun ke langit dunia ini? Tidak lain, ada dua hal yang disampaikannya. Yang pertama, diserunyalah orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Yang disebut dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapannya, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang gemar melakukan kebajikan. Absyir, gembiralah kamu, karena Ramadan itu telah datang, Ramadan itu telah tiba. Ambillah kesempatan untuk dapat melaksanakan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Karena Ramadan itu memang memberikan jaminan kepada kita untuk keampunan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh manusia. Dan apabila keampunan itu telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka insya Allah kita tidak akan lagi mengulangi dosa-dosa atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Allah di masa yang akan datang. Bahkan seruan yang kedua, ya baghiyasyar, wahai orang-orang yang gemar melakukan kejahatan, aqsir, berhentilah dari melakukan kejahatan. Karena Ramadan itu telah tiba. Ambillah kesempatan, mungkin dengan kamu melaksanakan amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, Allah akan berikan keampunan kepadamu. Sehingga insya Allah selesai Ramadan nanti, kamu tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Yang disebut oleh hadis Nabi, hatta tanqadhi Ramadan. Berhentilah melakukan maksiat ya, selama bulan suci Ramadan. Karena Allah menjanjikan keampunan kepada orang-orang yang menjalankan amal ibadah puasa. Namun ketika memang manusia itu sudah memilih jalannya, dia tidak ingin dimasukkan Allah ke dalam surga, tapi memilih dia ke neraka. Tidak memilih keampunan Allah, tapi malah menumpuk dosa-dosanya. Tapi Allah pun dan Rasulnya memerintahkan, berhenti saja di bulan suci Ramadan ini. Kalau seandainya kamu tidak mau memberhentikan terus, akan kamu ulangi nanti selesai Ramadan. Jadi Allah dan Rasulnya ini menyeru kepada hamba-hambanya, sekalipun selama ini melakukan perbuatan maksiat, berhentilah di bulan suci Ramadan ini dari melakukan perbuatan maksiat. Itulah mungkin diantaranya para pemimpin-pemimpin kita, pemerintah-pemerintah kita, para ulama-ulama kita, semuanya menghimbau agar kiranya di bulan suci Ramadan itu tidak dikotori dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Bahkan tempat hiburan-hiburan, kemaksiatan itu berhentilah selama bulan suci Ramadan. Sehingga umat Islam itu dapat fokus menjalankan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua himbauan yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui yaitu hadis-hadisnya, himbauan ini kita rasakan begitu adil. Karena yang diserunya bukan saja orang-orang yang gemar melakukan kebaikan, tapi orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan pun dihimbaunya juga. Yang gemar melakukan kebaikan, perbanyaklah amal ibadah untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita bertemu Allah, ternyata catatan amal ibadah kita itu hanya sedikit. Padahal Allah memberikan waktu kesempatan yang begitu panjang. Bahkan umur kadang-kadang sampai diberikan Allah 70 tahun, 80 tahun. Tapi ternyata catatan amal kebaikan itu hanya sedikit. Itulah yang nantinya akan membuat malu ketika kita nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Padahal bertemu Allah itu seharusnya kita merasa senang, kita merasa bahagia. Tapi karena kita tidak mengambil kesempatan, tidak banyak yang bisa kita lakukan selama kita masih sehat, selama kita masih kuat, bertemu berulang kali dengan Ramadan, tapi ternyata tidak mempengaruhi kita. Ternyata ada orang nanti yang malu
ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Padahal bertemu Allah itu adalah merupakan puncak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada saat kita bertemu Allah itu nggak tanggung-tanggung, karena Allah menjanjikan surga itu kepada kita. Ya. Tapi ada nanti orang yang malu bertemu Allah sampai menundukkan kepalanya. Kenapa menundukkan kepalanya? Karena selama hidup di dunia ini bergelimang dengan mujrimun. Mujrimun itu adalah merupakan kemaksiatan. Ketika nanti bertemu Allah, tak sanggup mengangkatkan kepalanya. Bahkan di sanalah nanti manusia itu baru teringat dengan amal ibadah. Kenapa? Karena melihat, mendengar bagaimana orang yang diazab di alam setelah dunia ini, yaitu alam akhirat. Didengarnya rintihan-rintihan, dilihatnya dengan mata kepala, bagaimana orang yang mendapatkan azab dan siksa itu. Kemudian dia pun ingin meminta kepada Allah, farji'na, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia lagi. Kemudian ditanya, mengapa baru hari ini minta kamu ingin kembali ke dunia? Inna mukinun, ngapain pulang ke dunia? Dengan bahasa yang bebasnya, nakmal solihan, kami ingin beramal soleh ya Allah. Karena dulu kami sia-siakan waktu kami selama hidup di dunia. Hari ini kami baru sadar, kembalikanlah kami ke dunia untuk beramal soleh. Mengapa hari ini baru teringat beramal soleh? Inna muqinun, karena sesungguhnya hari ini ya Allah kami baru yakin, kami baru percaya bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, apa yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz terdahulu, kami tidak menghiraukannya. Mudah-mudahan pesan-pesan Ramadan, puasa dan keampunan ini insya Allah akan menjadi renungan kepada kita, sehingga kita akan bisa meningkatkan kebaikan kita selama bulan suci Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.